Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat bantu pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan akan didorong menuju kerongkongan pada saat proses penelanan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut, sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir ataupun musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari, yang merupakan bagian dari usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari. Getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut, yaitu protease yang mengubah protein menjadi asam amino, amilase yang mengubah zat tepung atau amilum, lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi, pada usus halus, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Selanjutnya, proses penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerapan. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Selanjutnya, makanan akan bergerak menuju usus-usus penyerapan, yang juga merupakan bagian dari usus halus. Pada dinding usus penyerapan, terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut pili. Pili berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan usus halus, sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding pili banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe, atau pembuluh getah bening usus. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus dapat menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Ya, gini dia prosesnya. Umumnya, sari makanan itu akan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa-sisa makanan yang tidak serap nanti secara perlahan akan bergerak menuju ke usus besar. Pada usus besar yang disebut juga dengan kolon, akan terjadi proses pembusukan makanan. Usus besar terdiri dari kolon ascenden, baru kolon transversum, baru ada yang namanya kolon descenden, baru nantinya akan kolon sigmoid, baru ke anus. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri Escherichia coli ini juga membantu untuk menghasilkan vitamin K. Sebagaimana yang kita ketahui, vitamin K itu berperan penting dalam pembentukan darah. Jadi perjalanan makanan sampai ke usus besar dapat mencapai 4-6 jam. Namun di usus besar, makanan itu dapat disimpan sampai 24 jam.